Shalom, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Kembali kita dalam Mesbah Keluarga hari yang ketiga. Biarlah Mesbah Keluarga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur pada kesempatan ini dalam ibadah doa keluarga. Kami boleh bersatu hati, bersama-sama memuji menyembah Engkau, bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita. Yesus juga yang menjadi penyelamat buat kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Sebab itu biarlah pujian ini menjadi komitmen buat kita semua untuk tetap setia menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
sekalian, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa semuanya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kembali kita akan melihat kepada bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Nanti kalau dia akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing di rumah. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimanakah doa itu sangat besar kuasanya. Doa yang kita naikkan itu sangat berkuasa. Dan saya percaya bahwa semuanya kita mengaminkan bagian tersebut. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kualitas dari pendoanya? Apakah itu berpengaruh kepada doa-doa yang dibawakan? Nah, menurut Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sudah pasti berpengaruh Bapak Ibu. Artinya adalah bahwa siapakah yang menaikkan doa itu, kualitas dari pendoa itu sangat mempengaruhi kuasa daripada doa yang dinaikkan. Yakobus mengatakan bahwa doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita bertanya begitu ya. Yang dimaksud dengan orang yang benar ini orang yang seperti apa? Apakah saya termasuk kategori orang yang benar itu? Ataukah bagaimana? Atau mungkin kita bertanya, bagaimanakah caranya saya supaya saya bisa menjadi orang yang benar seperti yang dimaksudkan oleh Yakobus ini, sehingga pada waktu saya berdoa, maka doa yang saya naikkan itu bisa berkuasa atau besar sekali kuasanya, dan Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa saya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama tentang kualitas daripada pendoa itu sendiri. Bagaimanakah kita belajar dari kata yang digunakan oleh Yakobus, yaitu orang yang benar. Orang yang benar. Seperti apakah orang yang disebut sebagai orang yang benar ini? Yang pertama Bapak Ibu, orang yang benar yang dimasukkan di dalam Yakobus pasal kelima ayat yang ke-16 berdasarkan studi kata, maka kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang yang terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Orang yang bangga menjadi orang yang benar. Nah, sudah pasti pada waktu kita berbicara tentang kebenaran, kita harus melihat apa ukurannya. Nah, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, maka ukurannya jelas, yaitu firman Tuhan, bukan yang lain. Bukan ilmu pengetahuan, bukan hikmat dari dunia, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan. Karena itulah standar kebenaran kita yang terutama. Jadi orang benar yang dimaksudkan adalah orang yang terus-menerus hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak yang kasih Tuhan, yang dimasukkan orang benar, orang yang benar di dalam Yakobus pasal kelima ayat yang ke-16 adalah orang yang tidak didapati melakukan kesalahan. Orang yang didapati tidak melakukan kesalahan. Mungkin kita bertanya, apakah ada orang yang seperti itu? Apakah ada orang yang didapati tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita ingat tentang kisah daripada Daniel. Firman Tuhan mengatakan bahwa Daniel melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak didapati pada waktu orang-orang berusaha untuk mencari kesalahan dia, maka mereka tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Daniel, kecuali dalam hal ibadah Daniel kepada Tuhan Allah. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam tutur bicara, di dalam tingkah laku Daniel, maka dia terus ada dalam kebenaran dan tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi Daniel di dalam hal tutur kata dan tingkah laku dan didapati salah karena dia terus ada di dalam kebenaran itu. Nah, yang ketiga Bapak kasih Tuhan, yang dimasukkan dengan orang yang benar di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 adalah orang yang memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, orang yang memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang sangat penting.
Kemarin kita belajar bahwa doa yang dijawab ya oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sudah pasti kita bisa mengertinya melalui firman Tuhan. Saat kita membaca, merenungkan dan menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan kehendak kita, bukan kedagingan kita, tetapi semata-mata kehendak Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, Bapak saya kasih Tuhan, yang keempat, yang dimaksud dengan orang yang benar di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya sekali lagi, wah, kalau begitu apa ukurannya dong orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kan artinya itu adalah Tuhan sendiri yang menilai. Itu semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Iya, betul Bapak Ibu. Tapi saya percaya waktu kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Sama seperti kisah Ayub, kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingat. Bagaimanakah Ayub? Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, yang saleh seperti Ayub hambanya. Artinya sebagai manusia, kita pun juga bisa menjadi sama seperti Ayub. Tuhan berkenan atas kehidupan kita waktu kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Yakobus sendiri memberikan contoh, yaitu tentang Elia. Yakobus mengatakan Elia adalah seorang yang biasa, manusia biasa. Sama seperti kita, tetapi Elia adalah seorang pendoa yang berkuasa. Kenapa Bapak bisa kasih Tuhan? Karena Elia melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Nah, kalau Elia, Daniel, dan juga Ayub, manusia biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran, dan pada waktu mereka berdoa, Tuhan berkenan atas doa mereka dan Tuhan mendengar. Saya percaya bahwa semuanya kita pun juga bisa menjadi sama seperti mereka, meneladani kehidupan mereka, dan kita pun bisa menjadi orang yang benar sesuai dengan yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang 16 ini. Sehingga waktu kita berdoa bersama Tuhan, kita akan melihat doa-doa kita betul-betul berkuasa dan menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Mari kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, amin. Sehingga kita terus-menerus akan melihat bagaimanakah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan doa-doa kita. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Saya ingin kita mengakhiri dengan membaca bersama-sama Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 ini. Kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita memohon pengampunannya daripada Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Dan mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memberkati dan berkenan atas doa-doa kita. Bahkan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ya Bapa, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi orang yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus ya Bapa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga pada waktu orang lain mencari kesalahan kami pun mereka tidak akan mendapatinya Bapa. Kami boleh memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada waktu kami terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan melihat bahwa melalui doa-doa kami, maka nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Doa kami akan menjadi doa yang berkuasa dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa buat bangsa Indonesia tercinta ini.
Tuhan kiranya boleh terus bekerja atas Indonesia. Memberkati tim medis ya Bapak, yang saat ini menangani pasien-pasien ya Bapak terkait dengan wabah corona ini. Untuk memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Memberkati pemerintah yang ada dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan bekerja memberikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati gereja-gerejamu ya Tuhan, terutama juga gereja Esamasi Kelayatan, supaya di tengah-tengah situasi ini ya Bapak, kami boleh terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, kami memohon berkat Tuhan atas kami semuanya, atas seluruh umat-Mu gereja Esamasi Kelayatan secara khusus dan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.